Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Negara berpenduduk mayoritas Muslim banyak mempunyai sumber daya manusia, berbagai ahli, berbagai bidang, humanisme, sosial, sains, teknologi. Yang menjadi pertanyaan ialah, kenapa bangsa Muslim mengalami kemunduran? Kenapa bangsa Muslim mengalami keterbelakangan? Ada sebuah kitab karya Amir Saqib Arsalan, tulisannya Amir Saqib Arsalan, kalau ditranslate Saqib Arsilan. Berjudul Limadza ta'akhkharal muslimun. Limadza ta'akhkharal muslimun. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan? Walimada taqaddama ghairuhum, dan kenapa umat lainnya mengalami kemajuan? Saya baca di sini di halaman 39 sampai halaman 40. Di antaranya ialah menjadi faktor kemunduran umat Islam di berbagai negara. Satu adalah al-jahlu, kebodohan, di mana sebagian umat Islam tidak mempelajari pengetahuan yang konkret dan real sebagaimana didorong oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari pengetahuan yang nyata. Tetapi sebagian umat Islam masih bergelut pada hal-hal yang usturah, dan ini menyebabkan kebodohan sebagian masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim sebagian menghabiskan ilmunya, menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang, tetapi bukan untuk ilmu pengetahuan. Yang kedua, kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Di sini disebutkan al-ilmu naqis, ilmu pengetahuan yang berkurang. Entah itu al-ulumud diniyah, ilmu-ilmu agama, umat Islam mengalami kemunduran kualitas fuqahanya, kualitas ulamanya. Kemudian al-ulumul aqliyah, ilmu pengetahuan rasional, al-ulumun nadhariyah, ilmu pengetahuan analisis, kemudian riset-riset ilmiah. Umat Islam mengalami kemunduran karena konsentrasi umat Islam terlalu banyak pada politik yang tidak ada ujungnya, terlalu banyak euforia ke politik yang tidak
menghasilkan hal-hal yang berguna, bermanfaat untuk umat manusia secara universal, tapi hanya memperkaya diri sendiri, hanya akumulasi kekayaan, hanya hubbul jah, cinta pangkat dan kedudukan, bukan untuk kemajuan umat Islam. Maka terjadilah al-ilmu naqis, bangsa muslim tidak diperhatikan, akhirnya mengalami penurunan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah fasadul akhlak, kerusakan akhlak umat Islam. Wal akhlak fi takwinil umam fawqal ma'arif. Akhlak untuk eksistensi bangsa di atas pengetahuan. Bangsa punya pengetahuan tidak berakhlak, rendah. Tetapi bangsa meskipun secara pengetahuan masih grid yang sederhana, tetapi punya akhlak yang mulia, budi pekerti yang tinggi, akhlak yang sesuai syariat Nabi SAW dalam berbusana, dalam bergaul, dalam keluarga, dalam ruang yang kecil, ruang yang besar, maka ini menunjukkan bangsa muslim yang terhormat. Kalau bangsa muslim itu berakhlak sesuai syariat Nabi SAW. Yang keempat, terjadinya fasadu akhlaqi umaraihim wa min akbari awamili tagahkuril muslimin, dan di antara yang paling besar faktor-faktor kemunduran umat Islam, fasadu akhlaqi umaraihim, adalah kerusakan akhlak umat Islam yang menjadi pejabat di pemerintahan, kerusakan akhlak orang-orang muslim yang mewakili umat Islam di pemerintahan, entah itu legislatif, yudikatif, eksekutif maupun legislatif, dan di berbagai institusi dan di berbagai departemen dan kementerian. Muslim-muslim yang di sana akhlaknya rendah. Ini menyebabkan kemunduran negara yang berbasis umat Islam. Karena umat Islam yang mewakili di pemerintahan tidak menunjukkan akhlak yang mulia, yang terhormat. Masih korupsi, masih sewenang-wenang dan sebagainya. Saya baca di sini di kitab Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama wa limadza taqaddama ghairuhum, Muhammad Shakib Arislan. Di sini disebutkan sayangnya ulama yang mewakili umat Islam, yang dekat dengan pejabat-pejabat pemerintah yang juga sama-sama muslim, justru tidak membawa amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru dia membenturkan ulama yang oportunis ini, ulama yang penjilat ini, membenturkan penguasa, membenturkan pejabat pemerintah, membenturkan rezim dengan ulama lain yang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya baca di sini, waja'al ulama, dan datang para ulama, al-mutazallifuna li ulaikal umara, yang mendekati para pejabat pemerintah, al-mutaqallibuna fi na'maihim, yang berguling-guling ikut menikmati dari orang-orang pemerintah, ad-daribuna bil malaiki fi halwaihim, ikut mengetuk dengan sendok, merasakan leginya, merasakan manisnya
dari pejabat-pejabat pemerintah. Wa aftau lahum, justru para ulama inilah yang mengadu domba, memberikan fatwa kepada pejabat pemerintah fi jawazi qatli dzalikan nasih, dengan memperbolehkan mengeksekusi mati ulama lain yang membawa nasihat, untuk memenjarakan ulama lain yang membawa nasihat, untuk mendolimi ulama lain yang amar ma'ruf nahi mungkar. Justru ini difatwakan ulama, yang ulama itu dekat dengan penguasa, yang penguasanya itu secara akhlak belum baik. Ini juga menyebabkan kemunduran bangsa Muslim di sebuah negara. Yang nomor 5, kenapa umat Islam mengalami kemunduran dan kenapa bangsa lain mengalami kemajuan? Tetapi kemajuan bangsa lain ini, dengan tanda kutip, di balik kemajuannya itu hedonisme, liberalisme, permisif, kebobrokan akhlak, tidak punya ideologi, hancurnya agama di sana, itu juga menjadi catatan. Umat Islam mengalami kemunduran, di sini disebutkan al-jubnu wal hala. Al-jubnu, ketakutan, wal hala, dan kepanikan. Ya. Umat Islam berkurang mentalnya, takut dan panik, tidak punya mental pemberani, tetapi tidak mengarah pada radikalisme, pemberani tidak mengarah pada terorisme, pemberani tidak mengarah pada destruktif, merusak. Tapi di sini pemberani, yakni umat Islam, menunjukkan kebesarannya. Umat Islam menunjukkan powernya. Umat Islam menunjukkan kekuatannya untuk kemaslahatan. Kerahkan potensi umat Islam, kerahkan potensi ilmuwan Muslim, kerahkan potensi politikus Muslim, kerahkan potensi pengusaha Muslim, kerahkan potensi psikolog Muslim, kerahkan potensi ahli-ahli strategis dan ahli intelijen Muslim. Di sini disebutkan, ya, umat Islam jangan tunjukkan kelemahannya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika engkau umat Islam sakit, maka mereka pun juga sakit seperti kalian sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian umat Islam punya harapan dari Allah yang tidak ada harapan itu bagi mereka. Punya harapan dari Allah yang sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka, yakni umat Islam kontribusi besar untuk membawa negara menjadi negara yang baldatun thayyibah, negara yang baik. Oleh karena itu, saya baca bagaimana solusinya. Saya baca di sebuah kitab yang populer, Adabud Dunya Waddin, karya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, yang punya kitab Al-Hawil Kabir Al-Mawardi dalam bidang fikih, yang punya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi, yang punya kitab An-Nukat wal Uyun fit Tafsir karya Al-Mawardi. Nah, saya baca di sini
Bagaimana solusinya? Satu, ada setidaknya 5 kaidah bagaimana negara itu, khususnya negara mayoritas Muslim, menjadi baik. Kaidah yang pertama di dalam kitab Adabud Dunya wad Din ini, di halaman 317, halaman 317 sampai halaman 235, 217 sampai 235, terbitan Darul Minhaj. Saya baca secara ringkas. Pertama adalah ad-dinul muttaba'. Negara mempunyai agama yang diikuti. Supaya manusia ini ada rasa tanggung jawab bahwa dia dengan perbuatannya, dengan tindakannya akan ada konsekuensi duniawi, hukum yang sunnatullah yang terjadi di dunia, konsekuensi di alam barzah, siksa kubur, nikmat kubur, konsekuensi eskatologis, yaitu azab di akhirat, siksa di akhirat. Itu manusia bisa terkendali nafsunya, terkendali emosinya, terkendali diktatornya, terkendali otoriternya. Saya baca ada ayat Al-Quran, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menduga hidupnya ditinggalkan begitu saja, yakni tidak ada tanggung jawab di akhirat? Tentu tidak benar kalau punya dugaan ini, yakni manusia dengan segala perbuatannya akan menghadapi tanggung jawab, entah itu tindakan Allah di dunia, entah itu sanksi Allah di alam barzah, entah itu sanksi Allah di akhirat. Akan ada tanggung jawabnya. Yang kedua, negara membutuhkan sultanun qahir, penguasa yang perkasa. Sultanun qahir, tapi tidak berarti zalim, tidak berarti otoriter, tidak berarti kemudian membantai bangsanya sendiri. Nah, kenapa dibutuhkan penguasa yang wibawa, penguasa yang perkasa? Untuk menghadapi bahaya, untuk menjaga stabilitas negara, supaya tidak terjadi chaos atau fauda, supaya tidak terjadi disintegrasi di berbagai wilayah, supaya tidak terjadi separatis, supaya tidak terjadi imperialis atau neo-imperialis, hegemoni asing di negara itu, hegemoni politik, hegemoni ekonomi, hegemoni budaya, dan sebagainya. Maka dibutuhkan penguasa yang perkasa untuk membendung intervensi asing di dalam negerinya sendiri,
untuk membendung bagaimana bangsa asing masuk ke negara itu dan akan menguasai negara itu dan akan menjajah negara itu, maka harus ada penguasa yang kuat yang bisa membendung mereka dan menolak kedatangan mereka. Yang ketiga, adlun syamil, keadilan yang merata. Adlun syamil, keadilan yang merata, termasuk keadilan, kejujuran, amanah. Dan ini menurut Al-Mawardi yad'u ilal ulfah, mendatangkan, mengajak pada harmonis, baik itu terhadap yang memihak penguasa, baik itu terhadap oposisi, baik itu terhadap mereka yang kritis, tetapi harmonis untuk memajukan negara, untuk kesejahteraan bangsa. Wa yab'asu ala ta'ah, jika penguasa adil, maka bangsa itu terdorong untuk menghormatinya, terdorong untuk loyal tanpa terpaksa, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi. Wa tu'maru bihil ardu, dan bumi, wilayah dimakmurkan karena keadilan. Wa tanma bihil amwal, dan pendapatan negara, pemasukan negara, income negara meningkat. Industri-industri negara tidak merugi, industri-industri negara tidak dililit hutang. Karena apa? Karena keadilan, termasuk di dalamnya kejujuran. Inilah di antara hikmah keadilan. Yang nomor 4, adalah amnun am, keamanan yang merata. Negara harus memikirkan keamanan di negara itu sendiri. Negara, bangsanya, penguasanya, ulamanya, ilmuannya, pengusahanya, ilmuannya, para profesi-profesi lainnya punya tanggung jawab amnun am, bagaimana negara itu bisa aman secara merata. Bisa aman secara merata. Karena apa? Kalau negara itu aman, tatma'innu ilaihin nufus, maka hati itu tentram, nyaman, hidup di sana. Wa tantashiru fihil himam, dan berbagai cita-cita akan terwadahi, tersebar, berbagai cita-cita, berbagai program yang insya Allah menjadi kenyataan karena negara itu aman. Dan di antaranya lagi, wa yaskunu ilaihil bari, di negara itu orang-orang yang bersih, orang-orang yang bersih merasa tenang karena tidak terancam. Ulama yang bersih, para militer yang bersih, para polisi yang bersih, tidak terancam oleh ancaman-ancaman mereka yang tidak bersih. Para tokoh-tokoh yang bersih, maksud saya, tidak terancam mereka yang ternodai oleh berbagai kejahatan-kejahatan, yang ternodai oleh berbagai intrik-intrik hipokrit. Karena apa? Negara itu menjamin aman bangsanya. Wa ya'nasu bihi dhaif, dan orang-orang lemah
merasa terhibur hidup di negara itu. Karena apa? Falaisa li khaifin rahah. Rakyat yang takut tidak bisa istirahat di negara itu. Orang yang terintimidasi, orang yang terancam, tidak ada rasa nyaman di negara itu. Daerah konflik tidak ada nyaman di negara itu. Wala li khadirin tuma'ninah, dan bagi orang yang takut tidak ada ketentraman. Maka dibutuhkan keamanan yang merata. Yang kelima, hizbun dar, kesuburan yang produktif. Kesuburan yang produktif. Uang negara jangan dihabiskan untuk politik. Sampai negara tidak berpikir untuk bagaimana pemasukan, tidak rasional antara pemasukan dan pengeluaran. Negara menjadi tidak rasional antara income yang masuk, kekayaan yang masuk, dan kebutuhan yang keluar, yang sebetulnya kebutuhan-kebutuhan itu bisa diminimalkan. Tetapi terjadi pemborosan di suatu negara, maka tidak terurus pertaniannya, tidak terurus hasil-hasil risetnya para putra-putri bangsa di negara itu, yang riset teknologinya, riset pertaniannya, riset kedokterannya, akhirnya tidak termanfaatkan. Negara habis uangnya untuk politik yang tidak berujung. Maka negara membutuhkan hizbun dar, kemakmuran, kesuburan yang produktif. Sebagai penutup untuk bagaimana kita beretika di suatu negara, khususnya para pejabat negara. Saya baca ada sebuah kitab dari bahasa Persia karya Al-Ghazali yang ditranslate oleh salah satu muridnya Imam Al-Ghazali dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Namanya kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Karya Al-Ghazali dari bahasa Persia dialih bahasakan ke bahasa Arab. Di sini saya baca di halaman 94. Sejarah Al-Ghazali mencatat ada seorang raja bernama Hurmuz bin Sabur. Hurmuz bin Sabur ini mempunyai menteri. Dan kirim surat kepada rajanya. Isi suratnya itu, menteri ini memberikan kabar bahwa akan datang pengusaha-pengusaha melalui transportasi laut. Orang-orang pedagang, pengusaha-pengusaha yang menjual mutiara, permata yakut, dan batu-batu mulia, mutiara-mutiara berharga lainnya. Dan menteri ini mengabarkan lewat surat kepada raja, dan saya akan membeli dari mereka atas nama pajak dan pungutan sejumlah 1.000 dinar. Atas nama pajak dan pungutan, yakni biaya cukai senilai 1.000 dinar. Akan aku beli dari mereka dengan atas nama pajak dan biaya cukai.
Kalau baginda berkenan, baginda yang mulia raja berkenan, silakan baginda menetapkan pajaknya berapa, cukainya berapa, supaya akan saya sampaikan kepada pengusaha itu, cukainya sekian, pajak sekian, maka kita dapat mutiara-mutiara mereka, mendapatkan permata-permata yakut mereka. Ini akan menguntungkan sang raja, dan raja menetapkan cukainya, menetapkan pajaknya. Ini untuk bisnisnya raja. Jadi menteri ini mengusulkan supaya sang raja bisa ikut berbisnis. Kulak dari mereka atas nama pajak, atas nama cukai, tapi keuntungannya kepada raja, untuk raja. Bagaimana jawaban raja? Raja Hurmuz bin Sabur, beliau mengatakan, membalas suratnya menterinya. Di dalam suratnya itu saya baca, hei menteri yang bodoh, yang tidak tahu diri, jangan ulangi bicara ini, jangan ulangi kata-kata ini, dan jangan campuri hartaku satu uang dinar, satu danak. Danak itu 1/6 dinar dari keuntungan dagangan mereka. Aku tidak membutuhkan itu. Aku tidak mau itu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya cara seperti itu, cara itu, bisnis itu, atas nama yaitu bisnis pribadi dengan fasilitas negara, tidak mengeluarkan modal, modalnya itu atas nama pajak dan cukai, kemudian keuntungan untuk pribadi seorang raja. Ini yusqitu qimatal malik, menjatuhkan, meruntuhkan harga raja, menjatuhkan kehormatanku. Wa yuzri bi husnismihi, dan menjadikan hinanya nama baiknya seorang raja. Wa ya'udu bi qubhi qa'idatihi, dan cara ini akan kembali berekses, membawa keburukan prinsipnya raja sendiri. Dan ini juga wayadurru bisitih, akan merugikan popularitas raja sendiri, akan disaksikan bangsanya sebagai raja yang kotor, rezim yang buruk, rezim yang rakus, rezim yang merugikan negara karena bisnis pribadi dengan fasilitas negara, dimodali negara, hanya menetapkan tulisan cukai, pajak, tapi keuntungan untuk dirinya sendiri, akan merugikan popularitasnya sendiri. Fi hali hayatih, merugikan ketika masa hidupnya, wa ba'da wafatih, dan merugikan sesudah kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.